Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini Mami mau share video budgeting gaji 3,5 juta rupiah. Tapi sebelum ke video budgetingnya, ini Mami mau nemenin si bocil dulu nih. Dia udah minta renang terus. Jadi renangnya sih sebenarnya nggak jauh dari rumah ya. Ini ada di dalam komplek rumah juga. Jadi sebelum buat video budgetingnya, Mami temenin dulu si bocil buat berenang, karena kalau enggak nanti enggak tenang gitu ya Mam, karena diburu-buruin gitu. Oh ya teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh dan cepat pulih. Tetap semangat ya teman-teman. Mami juga mau ngucapin baik terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Semoga kalian suka sama videonya. Dan buat yang belum subscribe, please banget buat subscribe, like, dan komennya juga biar Mami bisa makin semangat buat upload videonya. Boleh juga di follow Instagram Mami yang ada di atas ya. Oh ya teman-teman, gimana nih kabar budgetingnya? Udah lama banget juga kayak Mami nggak buat budgeting gaji ya. Mohon maaf banget nih teman-teman kalau banyak yang komen dan banyak yang nge-request gitu ya, minta tolong dibuatin budgeting gaji. Tapi Mami baru sempet ini buat budgeting gaji teman-teman. Jadi karena ada beberapa kerjaan juga yang nggak bisa ditinggalin, dan si bocil juga kemarin abis ujian gitu ya, makanya jadi lebih fokus ke si bocil dulu aja. Nah untuk kali ini juga merupakan requestan dari salah satu followers atau subscriber Mami juga. Ini nge-request budgeting gaji 3,5 juta. Sebelumnya sih Mami udah pernah buatin juga. Di video-video di bawah itu ada ya video budgeting gaji 3,5 juta. Tapi yang dulu itu kayaknya kondisinya itu sudah berkeluarga. Nah kalau untuk yang kali ini kondisinya itu masih single, jadi belum berkeluarga, terus ngekos gitu ya, jadi anak kos dan nggak ada pinjaman. Kondisi ini perlu banget ya teman-teman. Kalau teman-teman minta dibuatin budgeting gaji, jadi ceritain juga kondisi teman-teman itu single atau sudah berkeluarga, terus lagi cicil rumah atau ngontrak atau nggak ada cicilan sama sekali. Itu tuh perlu ya, karena kan Mami kan buatinnya juga berdasarkan kondisi teman-teman. Karena meskipun gajinya sama, kondisinya pasti berbeda. Terus ini kewajibannya itu bayar kos 500.000 ya. Nah untuk metode budgetingnya itu Mami pakai metode budgeting persentase, yaitu persentasenya 70%, 25%, dan 5%. Waktu itu Mami pernah ada baca komen ya, ini lucu banget. Ada yang komen itu kan waktu itu Mami buat budgeting gaji, kalau nggak salah budgeting gajinya 3 juta ya. Terus dia nanya, kok udah budgeting gaji 3 juta malah dipakein persentase sih, dibilang gitu. Jadi sebenarnya persentase itu memudahkan kita ya untuk menentukan budget berapa aja nih yang bisa kita pakai budgetnya untuk living atau untuk kebutuhan sehari-hari, terus untuk yang ditabung berapa, dan untuk yang kita bisa pakai untuk memberi itu berapa. Jadi penting banget ya. Dan kalau emang gak mau pakai persentase juga bisa banget, disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing, ditentuin budgetnya itu berapanya. Nah untuk yang kali ini livingnya itu 70% sebesar 2.450.000. Yang pertama di living ada untuk makan 500.000, terus untuk kos 500.000, terus untuk transport 200.000, terus untuk kuota atau pulsa 200.000, terus untuk belanja bulanannya 300.000, untuk skincare 200.000, terus untuk pegangan 200.000, untuk hobi 200.000, dan yang terakhir ada untuk beras 150.000. Jadi ini semua budget disesuaikan aja sama kebutuhan teman-teman. Kalau emang menurut teman-teman kebanyakan atau kurang, ya udah bisa disesuaikan aja ya. Dan untuk besaran persentasenya juga bisa disesuaikan.
Kalau emang yang ini tuh terlalu besar, teman-teman bisa ganti lagi, bisa ubah lagi. Apalagi kayak untuk belanja bulanan dan skincare, pasti teman-teman tuh bingung, itu belanja bulanan segitu budgetnya dapat apa, atau beli skincare apa budgetnya cuman segitu. Nah kalau untuk skincare kan nggak tiap bulan kita beli ya teman-teman, jadi kalau misalkan bulan ini beli dan bulan depan nggak beli, budget bulan depan itu bisa disimpan buat nanti kalau kita beli lagi. Terus kita lanjut lagi ke kategori saving, ini 25% atau sama dengan 875.000. Untuk tabungan wajib 500.000, dana darurat 200.000, dan sinking fundnya 175.000. Terus kategori giving 5% sebesar 175.000. Yang pertama ada tak terduganya 100.000, kemudian yang kedua ada sedekah atau lain-lain sebesar 75.000. Nah ini udah segini aja, jadi mami mau tambahin dulu, ditotalin dari living, saving, dan givingnya itu udah sesuai sebesar 3.500.000. Jadi berapapun gajinya, selama kita bisa ngatur semuanya ya teman-teman, pasti cukup. Asal jangan lebih besar pengeluaran daripada pemasukannya. Apalagi zaman sekarang tuh gampang banget buat pinjaman online gitu ya teman-teman. Kita juga harus hati-hati banget, karena kalau udah sekali terjerat gitu atau sekali nunggak di pinjaman online itu tuh bunganya gede banget, dan kita bisa malu gitu ya, karena mereka kan ngebaca kontak kita dan bisa nge-WA atau menelpon teman-teman kita yang ada di kontak. Jadi jangan sampai kita pinjaman online gitu ya teman-teman. Nah ini mami kasih note juga. Yang pertama, usahakan untuk masak sendiri supaya lebih hemat, bisa belanja di pasar lalu di food preparation. Kemudian kalau ada sisa uang sebaiknya ditabung. Terus usahakan cari income tambahan seperti dropshipper atau lain-lain ya. Dan yang terakhir, kondisi keuangan tiap orang itu berbeda-beda. Jadi yang ditiru adalah caranya, bukan nominalnya. Karena pasti kayak yang tadi mami bilang, meskipun gajinya sama, kondisinya itu beda. Sekalipun kondisinya sama, pasti kebutuhannya juga berbeda. Jadi nggak bisa disamain. Pokoknya teman-teman ikutin aja, nyamannya kayak gimana ya ikutin aja kayak gitu ya. Kalau emang persentasenya kurang cocok yang ini yang mami kasih, yang mami contohin, bisa disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman ya. Oke deh, jadi sampai sini dulu videonya. Makasih banget buat teman-teman yang udah ikutin video sampai habis. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Sampai jumpa lagi, bye bye.